Shalom, perkenalkan nama saya Amelia Nenggolan. Di sini saya akan membahas tentang hasil UTS saya dengan mata kuliah Teori Sistem dalam Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Nasib Tua Lumban Gaul MPD. Mari kita simak bersama-sama ya. Yang pertama, jelaskan satu teori dengan konsep, prinsip, dan implementasinya dalam bidang pendidikan. Nah, di sini saya akan membahas tentang teori konstruktivisme yang merupakan pendekatan yang menunjukkan bahwa pembelajaran lebih efektif dan bermakna ketika siswa mampu berinteraksi dengan masalah atau konsep. Dengan konsep teori konstruktivisme menyatakan bahwa siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman belajar secara aktif. Dan juga yang kedua, prinsip pendidikan berpusat pada siswa memungkinkan siswa mengeksplorasi, menciptakan, dan membangun pemahaman melalui interaksi dengan materi pembelajaran dan rekan sebayanya. Yang ketiga itu implementasi dalam teori konstruktivisme. Guru memfasilitasi pembelajaran secara aktif menggunakan tugas, proyek, diskusi kelompok, dan pengalaman nyata yang membantu siswa membangun pemahaman mereka sendiri. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas tentang yang kedua, jelaskan konsep dan komponen-komponen sistem dengan mengikut sertakan satu contoh sistem. Nah, konsep sistem dan contoh sistem. Yang pertama itu konsepnya. Sistem adalah kumpulan elemen yang saling terhubung dan berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu dengan komponen-komponennya seperti input atau masukan, proses atau pengolahan, output atau keluaran, umpan balik atau feedback, lingkungan dan tujuan. Contohnya sistem transportasi kota yang melibatkan berbagai komponen seperti kendaraan, jalan raya, penumpangan, dan aturan lalu lintas, semua bekerja sama untuk memastikan transportasi yang efisien. Yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan konsep, tujuan, dan aksioma teori sistem. Nah, konsep dalam teori sistem memandang fenomena sebagai sistem terorganisir, memperhatikan interaksi antara elemen-elemen dalam sistem. Dengan tujuannya memahami dan meramalkan perilaku sistem, mengidentifikasi pola-pola dalam interaksi elemen, dan merancang sistem yang lebih efisien. Nah, selanjutnya aksioma dalam teori sistem. Aksioma dalam melibatkan konsep keseluruhan atau whole yang lebih dari sekedar jumlah-jumlah bagian-bagian interaksi antara bagian-bagian dan kompleksitas yang dapat menyebabkan perilaku yang sulit ditebak. Yang keempat, jelaskan konsep, pelopor, dan implementasi setiap jenis teori sistem dalam bidang pendidikan. Nah, terdapat beberapa jenis teori sistem yang dapat diterapkan dalam bidang pendidikan. Saya akan jelaskan konsep, pelopor, dan implementasinya untuk setiap jenis teori sistem. Yang pertama itu teori sistem terbuka. Dengan konsep teori sistem terbuka, menganggap sistem sebagai suatu entitas yang berinteraksi dengan lingkungannya. Sistem pendidikan membuka diri untuk memperoleh input dari lingkungan eksternal dan meresponnya dengan output yang mempengaruhi lingkungannya tersebut. Yang kedua itu pelopornya. Ludwig von Bertalanffy adalah tokoh utama dalam pengembangan konsep sistem terbuka. Dengan implementasinya dalam pendidikan, implementasi teori sistem terbuka melibatkan interaksi antara sekolah, siswa, guru, dan masyarakat. Pendidikan mengakui pengaruh lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya dalam membentuk proses pembelajaran dan pengajaran. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang teori sistem tertutup, di mana konsep teori sistem tertutup melihat sistem sebagai suatu entitas yang terisolasi dari lingkungan eksternal. Sistem pendidikan memiliki batasan yang ketat dan tidak memperoleh input dari luar. Dan pelopor teori sistem tertutup kurang umum dalam konteks pendidikan modern karena pendekatan teori
yang lebih digunakan. Namun, pemikiran awalnya berkembang dari konsep-konsep teori sistem. Nah, dengan implementasi dalam kasus terbatas, sistem tertutup dalam pendidikan mungkin merujuk pada program pendidikan jarak jauh di mana siswa belajar mandiri dengan sedikit interaksi langsung dengan guru atau lingkungan sekolah. Dan selanjutnya saya akan membahas teori sistem adaptif. Dengan konsep teori sistem adaptif mengakui bahwa sistem pendidikan harus mampu beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan seperti perkembangan teknologi atau perubahan sosial. Dan selanjutnya pelopor dalam teori ini telah berkembang melalui kontribusi berbagai ilmuwan ahli dalam bidang pendidikan, teknologi, dan sains sistem. Dengan implementasi teori sistem adaptif melibatkan penyesuaian terus-menerus dalam kurikulum, metode pengajaran dan penilaian, penggunaan teknologi dalam pengajaran, pembelajaran online, dan pembelajaran berbasis proyek adalah contoh implementasi teori dalam pendidikan. Nah, sekian dari soal keempat. Di sini saya akan menjawab dari soal kelima. Jelaskan bagaimana sekolah sebagai lembaga pendidikan dapat beroperasi ditinjau dari perspektif dan model sistem terbuka atau open system. Sekolah sebagai lembaga pendidikan beroperasi melalui pengaturan kurikulum yang dirancang berdasarkan standar pendidikan. Pengajaran yang dilakukan oleh guru untuk mendukung pembelajaran siswa, evaluasi yang mengukur kemajuan siswa, serta interaksi sosial yang memfasilitasi perkembangan pribadi dan sosial siswa. Sekolah juga berinteraksi dengan orang tua, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang holistik. Sekian pemahaman dari saya untuk menjawab soal-soal UTS dalam mata pelajaran teori sistem dalam pendidikan. Jangan lupa kepada kawan-kawan